Selamat malam Bu Tere, selaku wali belajar IPA kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Albertus Putra Absoro, absen 2, dan saya akan menjalankan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dan sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Perlu kita ketahui bahwa sinar lampu, sinar matahari, dan sinar bulan, dan serta sinar lilin merupakan sumber cahaya. Cahaya yang dihasilkan tersebut akan merambat lurus. Cahaya akan merambat dengan lurus jika memang dia akan melewati satu medium perantara saja. Peristiwa ini juga bisa dibuktikan dengan baik. Nyalanya lampu senter yang berjalan atau merambat dengan lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan terpantulkan. Pantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau tak teratur. Yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang bisa ditembus dengan mudah oleh adanya cahaya karena bersifat bening. Berdasarkan kemampuan cahaya dalam menembus benda, bisa dibagi menjadi 3 contoh, yakni benda bening atau transparan, yakni benda-benda yang bisa ditembus dan dilewati oleh cahaya. Benda bening akan meneruskan semua cahaya yang datang dan mengenainya. Contoh, benda bening seperti kaca yang bening dan air jernih. Benda translucens, yakni benda-benda yang hanya bisa meneruskan sebagian cahaya saja yang telah diterima. Contoh, benda ini seperti air yang keruh, bohlam susu, dan kaca DOP. Saya ulang, air yang keruh, bohlam, susu, dan kaca DOP. Opaque atau benda yang tak bisa ditembus oleh cahaya, yakni benda gelap yang sama sekali tak bisa ditembus oleh cahaya. Opaque ini sendiri hanya akan memantulkan semua cahaya yang akan mengenai benda tersebut. Contoh, bendanya seperti buku yang tebal yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh yang kedua adalah tembok. Contoh yang ketiga adalah kayu hingga besi. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati sebanyak 2 medium yang memiliki kerapatan berbeda. Pembiasan cahaya ini sendiri biasanya digunakan oleh manusia dalam berbagai pembuatan alat optik. Seperti yang ada pada pemantulan cahaya, di dalam pembiasan cahaya juga berlaku dalam hukum pembiasan cahaya yang bisa diuraikan sebagai berikut. Pertama, apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang memiliki kerapatan lebih, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis yang normal. Semisal, cahaya akan merambat dari udara ke air. Yang kedua adalah apabila cahaya merambat dari zat yang jauh lebih rapat ke zat yang memiliki kerapatan kurang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Semisal, cahaya merambat dari air ke udara. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya berwarna. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, padahal sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuklah pelangi. Pelangi itu terdiri atas beberapa warna, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yakni warna putih yang dihasilkan dari cahaya matahari. Akan tetapi, karena cahaya matahari yang datang tersebut dibiaskan oleh adanya titik air hujan, maka hal tersebut berakibat jika cahaya putih akan diuraikan menjadi beberapa macam warna yang menarik, sehingga terjadilah warna-warna yang indah di dalam pelangi tersebut.
Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan tentang sifat pemantulan cahaya pada cermin datar sebagai bagian berikutnya. Oke. Sebentar, maaf. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Untuk cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar. Antara lain, yang pertama, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Yang keempat, sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Yang kelima, bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan yang dapat dilihat dalam cermin. Akan tetapi, bayangan tersebut tidak dapat dilengkap dan ditangkap oleh sebuah layar. Yang keenam, bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas mendengarkan penjelasan dari saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau saya menyampaikan video ini secara sederhana, tanpa editan dan tanpa usaha orang lain. Jadi saya usaha sendiri lah bilangnya gitu. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah dan tetap menjalani PJJ dengan baik dan lancar deh. Terima kasih. Salam sehat.